Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Malam hari ini saya sangat berbahagia karena saya ketemu dengan orang yang selalu mengingat peristiwa masa lalu. Biasanya orang kalau sudah jadi pamit itu tidak pernah ingat peristiwa dari mana dia berasal. Ini penting untuk disampaikan. Karena apa? Karena kita ke depan bercita-cita menjadikan kota Bekasi adalah kota yang bersih. Kota yang bersih pertama apa? Prasyarat sebuah kota itu yang pertama orang lihat adalah kebersihan. Karena prasyarat kebersihannya, maka fokus kita dalam mengelola kota ini adalah bagaimana mendorong sebuah regulasi agar rakyat Kota Bekasi yang sekolahnya tinggi-tinggi punya kecerdasan dalam mengelola sampah. Kalau kecerdasan dalam mengelola sampah mengalami kesulitan karena faktor-faktor di kita ini, saya sih melihat hampir tidak ada orang cerdas, tapi rata-rata orang pintar. Orang pintar sama orang cerdas itu beda. Kalau orang pintar itu hanya mengandalkan pikiran, kalau orang cerdas itu mengandalkan hati. Maka pemimpin itu tidak butuh yang pintar tinggal nunjuk banyak. Pemimpin itu dibutuhkan yang cerdas, yang bisa mengkonektivitaskan antara pikiran dan hati. Ini penting. Sehingga dalam sistem pendidikan modern itu bukan lagi intellectual cohesion, bukan lagi emotional cohesion, tetapi spiritual cohesion. Dan itu jauh lebih dulu kearifan budaya Nusantara dari itu. Sehingga pertama adalah dalam kebersihan. Nah, saya sih melihat satu hal. Saya sudah merumuskan sebuah kebijakan sampai ini berbagai teori apapun tentang pemilihan nggak akan selesai. Mau dibikin pilah sampah organik, anorganik yang selesai. Saya sudah kok bangun itu. Sudahlah. Solusi untuk sampah itu adalah membangkit listrik tenaga sampah. Sudah. Hanya itu yang bisa didorong untuk menyelesaikan regulasi ini. Kenapa? Masyarakatnya belum menjadi masyarakat cerdas. Pembangkit listrik tenaga sampah adalah solusi. Di Indonesia selalu mendapat komentar dari NGO. Di Singapura pakai kok, Jerman pakai, Cina pakai. Yang paling dekat tetangga kita Banyumas pakai. Masa kita kalah sama Banyumas? Saya nggak mau lagi jadi gubernur Jawa Barat ke depan. Kalau orang tua kita dulu meninggalkan Candi Borobudur, kalau di Mesir meninggalkan Sphinx atau menara Sphinx, saya nggak mau lagi di Bantar Gebang, nanti ada Candi Bantar Gebang. Benar nggak? Itu kalau naik pesawat itu di atas itu Bantar Gebang sudah kayak candi. Ada gunung-gunung yang tinggi. Saya tuh jujur aja nanya ke teman saya sebelah, itu gunung apa? Bukan gunung, itu sampah Bantar Gebang. Nah, dari sini kita ada perspektif sebagai apa? Sebagai orang Jawa Barat. Saya nggak mau dari Jawa Barat yang tempat buangnya sampah orang Jakarta. Tetapi kalau menjadi PATS, justru sampah adalah bahan baku untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Bukan lagi menjadi tempat pembuangan, tetapi justru di situ kita punya kebutuhan akan sampah. Regulasinya pembangkit listrik tenaga sampah untuk apa? Nyelesain kemiskinan. Kalau listriknya dijual ke PLN overload, PLN itu kapasitasnya hari ini kebanyakan dibanding pelanggan. Bagaimana menyelesaikan kemiskinan? Sudahlah. Yang kedua yang harus kita tangani adalah ketimpangan sosial. Di kota ini satu orang berpenghasilan 100 juta, yang lain 2 juta, 1,5 juta dengan beban hidup yang berat. Kalau jadi anggota DPR bisa jadi tambah kaya, jadi wali kota tambah kaya, jadi gubernur apa lagi? Kenapa? Sudah honornya tinggi, biaya hidupnya dijamin. Sudah honornya tinggi, makan tiap hari gratis.
tendanya ada makan minum, di dinas ada makan minum, jadi makannya sampai 7 kali karena ingin ngabisin anggaran makan minum. Di semua unit kerja ada makan minum. Nah, kalau seperti ini, maka sedangkan rakyat kecil yang mulung, kemudian yang jadi sopir angkot yang hari ini sudah kehabisan penumpang, tukang becak, tukang parkir, bebannya sudah banyak. Listrik harus bayar, air harus bayar, makan harus bayar, tidak ada yang kecil harus bayar. Bagaimana solusi yang kedua adalah nanti Masri bersama-sama provinsi untuk memilah berapa kemiskinan yang ada di kota Bekasi. Nanti kita bagi alokasinya. Ayo, bagian bangun rumah biarkan provinsi dengan standar minimal 50 juta. Standar. Saya sih pengennya 100. Kenapa saya pengennya 100? Harga toilet pejabat 30 juta kok. Harga kamar mandi pejabat ada yang sampai 300 juta kok. Saya tahu sekian meter kali sekian meter mahal. Nah, ini solusinya kita bagi selesaikan. Kenapa? Kita ngomong kota yang indah, tapi keindahan itu akan hancur manakala di depan mata kita ada kekumuhan. Beresin. Ini bersama bagi 2 atau bagi 3 karena di pusat Pak Prabowo ada Kementerian Perumahan Rakyat. Kita ambil jatahnya. Mana jatah kota beresin, mana jatah provinsi, mana jatah pusat. Beresin, targetnya nggak usah lama-lama, 2 tahun harus kelar. Nah, kemudian apalagi yang harus dibangun? Infrastruktur pendidikan. Kenapa infrastruktur pendidikan? Kita ini sekolah tinggi-tinggi tapi nggak bijak. Kenapa nggak bijak? Data lulusan SD, SMP, SMA aja nggak mikir. Kan harusnya begini, lihat berapa lulusan SD, berapa lulusan SMP, sehingga menyiapkan ruang kelasnya itu sama. Sekarang jumlah SD nggak seimbang dengan jumlah SMP, jumlah SMP nggak seimbang dengan jumlah SMA. Untuk bagaimana mengatur dibuatlah PPDB, dibikinlah zonasi. Dan zonasi nggak akan berfungsi kalau di situ ada ledakan penduduk dengan jumlah penduduk yang banyak yang nggak bisa nampung. Masa orang bermasalah suruh keluar lagi? Nggak bisa. Kenapa? Karena di situ kewajiban negara. Negara wajib menyiapkan fasilitas pendidikan bagi rakyatnya, titik. Nah, ini harus diselesaikan dengan apa? Ya sudah, hubungan provinsi dengan kabupaten kota jangan lagi hubungan struktural, tapi hubungan persaudaraan, kekerabatan ayah dengan anaknya. Ini problem bersama. Gak ada kewenangan SD, SMP, kewenangan kabupaten kota, SMA provinsi. Bagi saya bukan begitu. Ini adalah rakyat Jawa Barat. Mari kita beresin secara bersama-sama. Jadi ke depan gak ada zonasi. Yang saya lakukan ke depan adalah ruang kelas SD, SMP, dan SMA harus sama. Ruang meja kursinya harus sama. Ada kelas, gak ada kelas, tetap harus bersekolah. Apapun, dimanapun tempatnya harus ada sekolah. Saya pernah mengalami dalam waktu semalam saya membuat 7 SMK. Saya pernah kok. Sehingga ketika penyerahan dari kabupaten ke provinsi, saya itu paling banyak sekolah SMK. Dan dulu ketika wakil wali kotanya Patri kan sampai tunjangan yang paling gede di kota Bekasi ini adalah tunjangan guru. Kenapa? Duitnya banyak kota ini, wilayahnya sedikit, orangnya yang banyak. Kan kelebihan duit. Nah, nanti nggak boleh lagi kelebihan duit begitu. Kenapa harus selesai dulu? Ya, kita ini mulai selesai program dasar dulu. Dasar manusia itu apa kebutuhannya? 1, pangan, ya kan? Yang kedua, sandang. Pangan dulu menurut saya. Pangan, sandang, papan. Bukan sandang, pangan, papan. Makan dulu baru pakai baju. Perut dulu baru baju. Jangan bajunya ini bagus-bagus, berasnya nganjuk. Mukanya diglowi-glowi, Bang Emong harus bayar. Pangan dulu, pangannya penuhin. Karena pangan
kebutuhannya dipenuhi. Nah ini nanti kita pilah bagaimana menyelesaikan pangan kemiskinan. Saya rencana begini, nanti akan saya petakan berapa orang miskin dan kemudian akan saya bagi satu orang miskin itu dibina oleh satu orang. Yang membinanya bisa birokrasi, bisa perusahaan, bisa TNI, bisa Polri. Nanti diatur dalam waktu 1 tahun ada perubahan enggak? Kenapa? Karena mindsetnya dirubah. Miskin ini bisa jadi juga mindset. Kenapa? Karena ada riset. Risetnya apa? Tergantung manusianya. Kalau manusianya ini makin di sini orang miskin makin banyak. Kenapa? Karena mindsetnya mindset diberi. Orang itu kalau sudah dalam dirinya nggak kebagian marah, pengen diberi seumur hidup jadi orang miskin. Tapi kalau dalam mindset adalah saya nggak mau diberi mati daripada diberi, dia akan jadi orang kaya. Nih ini mindset. Nah, mindset menyelesaikan kemiskinan adalah 1, bereskan infrastruktur perumahannya, 2, bereskan sanitasi lingkungannya, 3, bereskan sistem air bersihnya, 4, bereskan listriknya, jaringan listriknya agar memadai yang nanti diperoleh dari listrik tenaga sampah yang free, listriknya untuk masyarakat miskin. Kemudian yang berikutnya adalah benarkan infrastruktur pendidikannya untuk mereka mendapat pendidikan yang berkualitas tapi murah. Bagaimana untuk merubah kemiskinan itu? Nggak boleh lagi terjadi seperti sekarang. Orang-orang miskin tidak mendapat akses pendidikan. Orang-orang kaya berkumpul di sekolah-sekolah orang kaya, antara sekolah favorit dan sekolah favorit. Sekolah favorit anak pemulung, ojek online, tukang becak. Udah mereka akan berubah nasibnya. Konsep saya adalah favorit dan favorit harus satu meja. Bagaimana? Nah, nanti itu guru sekolah harus bisa mengatur statistik penghasilan orang tuanya. Tempat duduknya diatur. Anak yang orang tuanya berpenghasilan 50 juta harus satu dapur yang berpenghasilan 2 juta atau 1 juta. Nanti makannya bisa bareng, naik mobilnya diajakin, dia akan nasibnya akan baik. Kenapa? Karena kesempatan itu harus punya akses. Orang nggak punya akses, nggak akan ada kesempatan, Pak. Ya kayak saya ini nasibnya bagus karena punya kesempatan dan ada akses. Nah, ada kemampuan, nggak punya kesempatan, nggak punya akses, nggak bisa. Sehebat apapun pidato dari Mulyadi paling jadi ketua RT bener. Nah, ini penting untuk apa? Secara kultural menyelesaikan problem Indonesia masa depan. Nah, ini kita beresin bersama. Setelah berikutnya adalah kita beresin apa? Tata estetika. Tata estetika apa? Trotoarnya baik, jangan ada yang bolong. Jangan ada trotoar itu pijakannya udah balik ke depan. Sanitasi lingkungan, jaringan air bersihnya, salurannya harus bersih, nggak boleh ada bau. Ini penting. Kenapa? Estetika. Syarat masyarakat yang sehat. Yang berikutnya lagi keindahan kota. Nggak mau boleh lagi deh di Kota Bekasi ke depan ada listrik kabelnya di atas. Telepon di atas. Saya sudah ada teman-teman ITB yang membantu nanti dalam waktu 3 tahun ke depan tidak ada lagi kabel listrik dan telepon di atas, semuanya di bawah tanah semuanya. Estetika. Sehebat apapun bikin taman, di atasnya listriknya nggak nyeni. Setelah itu apa? Yang harus didorong di Kota Bekasi, didorong di Kota Bekasi adalah transportasi air. Ini di depan Metmall tuh, ini kalinya Kalimalang. Kenapa Kalimalang? Karena airnya keruh, jarang disentuh. Ya dia malang. Ya kalau jarang disentuh, ya malang. Secantik apapun kan nggak disentuh, ya malang. Nah, bagaimana Kalimalang itu nanti ke depan akan menjadi Kaliwujud? Bagaimana? Nanti Mas Tri, jembatannya nggak boleh lurus, jembatannya dibikin melengkung. Untuk apa? Nanti orang-orang akan berlayar di Kalimalang menikmati udara Bekasi yang bersih, taman-taman yang indah, wali kota yang ganteng. Karena asik itu. Kenapa? Karena saya tahu angka depresi di Bekasi tinggi.
Buat apa UMK-nya tinggi kalau depresi? Karena duitnya habis. Di mana depresinya tinggi? Pokoknya kalau Sabtu Minggu itu teater penuh meter Bekasi. Artinya bahwa mereka kabur keluar semua, duitnya keluar. Nah, ini nanti harus ditata infrastruktur airnya sehingga kita menjadikan sungai sebagai basis peradaban. Karena sungai base peradaban, maka sungai itu nanti menjadi orang melihatnya ke sungai. Dalam perspektif ke depan, Mas Tri, di kota Bekasi nggak boleh lagi ada orang buang limbah rumah tangga dan industri ke sungai. Semuanya dikelola lewat epan komunal. Ini kota. Jadi saya ini orang desa yang agak paham dikit cara mengurus kota. Nah, ini harus dibangun. Kalau sudah seperti itu, ruang terbuka hijaunya diperbanyak, maka base kebudayaannya harus hidup. Karena base kebudayaan harus hidup, maka di setiap kelurahan harus dibuat balai budaya. Ada gedung yang representatif seperti ini, luas. Kemudian untuk apa? Pusat kegiatan warga yang kawinan pakai gedung itu. Kenapa? Ini problem hari ini adalah orang kawinan menggunakan jalan raya. Ya kalau di hotel wakil wali kota bisa, tapi mah izin kumaha? Halaman sudah nggak punya, ruang sempit, anak pengen hajatan, pengen kaya orang lain. Ini berproblem loh hari ini. Untuk itu di setiap kelurahan ada balai budaya. Nanti biar Pemprov yang membangunkannya, nggak ada soal. Kenapa? Karena kota itu beda dengan desa. Desa ada dana alokasi desa, kota tidak ada. Dan saya akan mengeluarkan bantuan stimulus pembangunan perkotaan melalui kelurahan. Harus ada gedung yang besar terbuka yang berprototipe sebagai rumah budaya Betawi. Karena di sini basicnya Betawi. Jadi kalau di sini bukan bapai, babe gue. Bukan lain pemajikan lain, cewek gue. Bibi gue yang di sini. Nah, ini harus ada balai budaya. Balai budaya bukan apa? Ingat loh. Berkesenian dikembangkan lagi karena itu menurunkan angka depresi. Konflik antar agama bisa beres itu di situ. Mau agama apapun suruh di situ main musik bareng. Bahasanya belajar. Mau orang Batak, orang Jawa masuk kota Bekasi harus belajar bahasa Betawi. Kalau orang Batak sama orang Betawi mirip-mirip. Bahasanya kan agak gitu lah. Orang Jawa agak susah sebenarnya. Orang Betawi. Nah, ini harus penting. Kenapa? Karena ini adalah bagian membangun harmonisasi. Nah, kenapa terjadi konflik? Karena pusat berkumpul masyarakatnya nggak ada. Ruang lingkup kumpulan orang pada tingkat lingkungan itu hari ini mengalami kesulitan berkumpul. Yang ada cuma rumah ibadah, yang ada hanya gereja, yang ada hanya masjid. Sehingga ketika orang pengen berkumpul mencari habitatnya jalannya dalam membangun rumah ibadah. Yang satu kagak setuju, lu cuma 5 orang yang membangun gereja, ribut lagi. Sehingga ketika saya menyampaikan ceramah di depan para pendeta di Bekasi, saya katakan cara beribadah kita kan tidak mesti harus selalu di rumah ibadah. Ada ibadah yang diterima oleh semua apa? Ibadah sosial. Kalau ibadah sosial itu justru merekatkan diri kita di antara kita. Kalau kita bagi rezeki, bagi sembako, bagi itu, bagi ini pengobatan gratis, gak akan ngomong agama lagi. Kan Tuhan tetap menerima sebagai ibadah. Perspektif ini harus dibangun di antara kita, di antara sesama yang berbeda agama. Mari kita hari ini berpikir ibadah bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga harus dikembangkan ibadah sosial. Dalam bahasa saya, mari kita santuni janda-janda tua dan mari kita kawini janda-janda muda. Kira-kira ya kalau orang Kristen memperbanyak ibadah sosial itu enggak? Orang Kristen
memperbaiki rumah rakyat miskin ribut nggak? Diterima nggak? Orang Islam juga begitu. Orang Konghucu juga tuh, mari kita hari ini perbanyak ibadah sosial. Untuk apa? Karena kesenjangan di Republik ini adalah kesenjangan sosial. Ibadah ritual itu kita sama Tuhan bisa dimanapun kalau tempatnya belum ada. Tapi kalau negara memang wajib menjamin setiap warganya menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Negara wajib. Kalau negara wajib, tetapi aspek pengaturan harus tetap dilakukan. Agar apa? Agar kita bangun rumah ibadah juga tidak kosong. Sudah dibangunnya capek-capek, ributnya luar biasa, selesai dibangun kagak ada yang isi. Benar kan? Ini kan penting. Ini kan kesadarannya penting. Kenapa? Kalau ngomong toleransi, udahlah. Saya dulu dengan Bang Pepen di Jawa Barat yang paling berani mengambil sikap tentang apa? Pelindungan terhadap minoritas. Saya lebih baik dibenci daripada saya tidak melindungi yang minoritas, karena tugas pemimpin. Nah, multikultur ini bisa dikelola, itu menjadi multi kekuatan sosial yang tinggi. Sehingga Bekasi itu kota toleran. Kenapa? Karena Bekasi ini kota yang sangat ragam sukunya, sangat ragam agamanya. Karena sangat ragam, keragaman itu bisa dibangun menjadi sebuah energi besar. Untuk apa? Melahirkan kenusantaraan. Ini. Nah, ketika itu sudah dibangun, maka apa lagi yang harus diletakkan? Ikon. Kenapa? Serbuan kapitalisasi, serbuan konglomerasi, lahirnya komplek-komplek perumahan mewah, lahirnya daerah-daerah yang dibangun oleh yang padat modal, itu menghilangkan satu identitas. Karena menghilangkan identitas, maka saya memilih ke depan berharap kota Bekasi punya identitas. Kenapa? Kalau nggak punya identitas, pemerintahan kotanya akan tenggelam, dianggap tidak ada pembangunan. Kenapa? Nanti orang lihat, itu bagus punya siapa? Agung Podomoro. Ini bagus punya siapa? Sinarmas. Ini bagus punya siapa? Itu semua orang lain, Pak. Jadi nanti orang akan berkesimpulan, kotanya tidak bangun, yang bangunnya Podomoro. Dan kita harus menemukan apa? Spirit identity, Pak. Semua bangsa punya identitas, Pak. Amerika punya identitas, Cina punya identitas, Korea punya identitas, Jepang punya identitas. Identitas itu akan melahirkan apa? Akan melahirkan branding. Branding akan melahirkan apa? Akan melahirkan keteringatan orang pada brand itu. Kita ini kan semuanya bangunannya ingin kayak barat semua. Nah, kalau seperti itu bagaimana saya ke depan mengingat Mas Tri itu punya identitas bangunan kota Bekasi. Akulturasi budayanya apa? Base-nya adalah budaya Betawi. Maka budaya Betawi harus lahir dalam identitas gedung kantornya, gedung sekolahnya, pagar-pagarnya. Ini yang saya maksud, pagar-pagarnya, lingkungannya. Nanti akan melahirkan makanannya, pakaiannya apa? Akan melahirkan multiplier efek ekonomi. Penting. Kita ini ingin merdeka karena ingin punya identitas. Pancasila identity, wujudnya harus ada. Saya sampai sekarang itu loh, Pancasila itu identity, wujudnya harus ada. Identity kita ini apa? Kota Bekasi itu apa? Sejarahnya apa? Identitasnya harus ada. Maka ke depan Provinsi Jawa Barat, setiap wilayah budaya itu punya identitas sendiri-sendiri. Nanti Sunda Kulon ada identitasnya, Sunda Priangan ada identitasnya, Sunda Cirebonan ada identitasnya, Sunda Betawi, saya menyebutnya Sunda Betawi karena dulu Sundaland, itu ada identitasnya. Sehingga nanti ketika kita masuk ke sebuah kota, dari gerbangnya sudah bisa baca, oh ini saya masuk Bekasi. Sehingga nanti orang tuh merasa masuk Jawa Barat, nggak bisa lagi saya tidak mau ke depan orang kota Bekasi
bangga menjadi orang Jakarta. Saya ingin orang Kota Bekasi ke depan bangga menjadi orang Kota Bekasi dan bangga menjadi orang Jawa Barat. Kenapa? Pemerintahannya tertib, rakyatnya terlayani, pendidikannya baik, sistem irigasi, sistem saluran air bersihnya baik, jalannya mulus, pagar-pagar gapuranya tertata, keamanannya terjamin. Sehingga nanti orang, bagaimana kalau di daerah yang paling nyaman di Indonesia di mana? Jawa Barat, siapa yang begitu? Mari kita bicara. Silakan merem. Bayangkan Bali, kebayang. Merem, bayangkan Jogja, kebayang. Merem, bayangkan Depok dan Bekasi, apa bedanya? Dulu kalau mau Jakarta, merem. Pasti yang kegagalan pertama Monas, itu kan identitas. Zaman dulu Pak Karno sudah tahu untuk membangun brand. Nah, saya katakan nanti Kota Bekasi juga harus ada brand. Bila perlu nanti di Menara, di Bekas, Bandar Gebang itu bukan lagi menara sampah, nanti menara yang lebih tinggi dari Monas. Kan harus begitu. Nah, ini yang harus menjadi orientasi kita. Kenapa? Tugas gubernur itu mengorkestrasi. Karena gubernur itu nggak punya wilayah, gubernur itu nggak punya halaman. Halaman rumah kalau gubernur itu wali kota orangnya. Jadi tugasnya mengorkestrasi. Kalau tugasnya mengorkestrasi, maka gubernur itu tugasnya adalah mematchingkan. Kamu kota ini, kebutuhannya ini provinsi di sini. Yuk kita hitung berapa anggaran kemampuan kotamu, berapa kemampuan provinsi, kemudian di mana kita meletakkannya. Kita bagi cepat-cepat. Dan saya selalu menyampaikan, kalau orang lain 100 tahun memimpin, akan saya bikin 5 tahun saya memimpin. Bagaimana? Ya kesiankan anggarannya, belanjanya tepat. Yang tidak tepat, pikirin dulu. Kenapa? Karena kita sudah bersumpah dipilih oleh rakyat akan mensejahterakan rakyat. Maka fokus anggaran itu untuk kepentingan. Kita sudah bersumpah. Saya termasuk orang yang udahlah, kita nggak boleh lagi bohongin rakyat terus, janji terus. Mari kita wujudkan ini. Kenapa? Pak Prabowo juga begitu sekarang. Sudah minta para menteri yang begini, harus begini. Saya juga harus begitu. Kenapa? Karena tugas saya adalah mensukseskan Indonesia maju. Dengan cara apa? Mensukseskan Indonesia maju dengan mensukseskan